Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Dewan juri lomba MTQ virtual pemuda se-Indonesia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peserta lomba MTQ virtual pemuda yang saya banggakan. Pertama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sesuatu apapun jika kita kaitkan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan tentang kemuliaan Al-Quran dalam membangun karakter bangsa. Contohnya, contoh kulit wedus atau kulit kambing. Kulit wedus jika kita kaitkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Kulit wedus biasa, tapi kalau dia kaitkan dengan Al-Quran, dia menjadi cover Al-Quran, Masya Allah, biasa menjadi mulia, dicium, diambung, disun. Kulit wedus, apalagi kula panjenengan sedaya, kulit wedus kalau kita kaitkan dengan kayu, dijadikan dia beduh, ditepiling pagi-pagi, beda kalau berkaitan dengan Al-Quran. Itu aja kulit wedus mulia, apalagi kula panjenengan sedaya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 77-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang mulia, kitab yang terpelihara. Diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi mengatakan, besok Al-Quran akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berdoa sama Allah, ya Rabb, hali tajul kajal karomah, ya Rabb, ya Rabb, berikan dia orang yang sering membaca Al-Quran, ya Allah, berikan dia pakaian. Kemudian Allah kasih dia pakaian kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Pengen gak jadi orang yang mulia? Kalau pengen menjadi orang yang mulia, lakukanlah 3 tahapan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami ayatnya. Yang ketiga, mengamalkan isi kandungannya. Tring dong deng ding. Yang pertama, membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena satu huruf dalam Al-Quran akan dikasih oleh Allah satu kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Hatun walakid, alif hatun, lam hatun, wa min hatun. Diriwayatkan oleh ulama Damsyik, namanya Abi Zakaria Yahya bin Soro An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i, mengarang kitab namanya Kitab Al-Azkar, terdapat 375 halaman. Halaman 95 mengatakan, I'lam tilawatul Quran, wahai kalian, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran afdhalu ibadah, sebaik-baiknya ibadah. Yang kedua, memahami ayatnya. Dalam tafsir Al-Qutubi dijelaskan, kalau kita mengkaji Al-Quran secara mendalam, maka kita akan mengetahui hukum-hukum tertentu. Al-Quran mengajarkan kepada kula panjenengan sedaya larangan dan kemuliaan. Al-Quran mengajarkan kula panjenengan sedaya baik dan juga buruk. Al-Quran mengajarkan kula panjenengan sedaya buruk dan juga baik. Al-Quran mengajarkan kula panjenengan sedaya bahayanya mentus gumegah orang ngak-ngak kenceng senengane pamer pelit menit-menit kayak upil pitik. Na'udzubillah. Yang ketiga, mengamalkan ayat-ayatnya. Kalau kita
hidup mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi damai. Suami takkan pernah ada yang kasar sama istrinya, istri takkan pernah ada yang durhaka sama suaminya. Anak-anak pasti selalu berbakti kepada orang tuanya. Perzinaan, perampokan, kekerasan, dekadensi moral takkan pernah ada dalam sejarah dunia. Maka dari itu dapat saya simpulkan, marilah kita lakukan 3 tahapan tersebut agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena pada zaman sekarang banyak orang yang tidak mau melakukan 3 tahapan tersebut. Atiku rasane lara, nyawang kanca atoh karo agama. Al-Quran ra diwaca, ra dipahami isine, apa maneh ngamalke ayate. Apa iki wis zamane, cacah enom do kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, ayo mrene deres ngaji. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.